semua. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Bersyukur banget kita pada malam hari ini bisa berkumpul mengikuti acara Bible Study. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam iman, karena kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah-Mu yang Kau berikan untuk kami ya Bapa sepanjang hari ini. Bapa, Allah dosa-dosa kami ya Bapa, semoga sepanjang hari ini tadi Bapa banyak hal yang dapat kita kerjakan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti Bible Study pada malam hari ini. Sekiranya ya Bapa, Engkau menyertai kami, Engkau menyentuh hati setiap kami supaya kami bisa menerima atas pewartaan pada malam hari ini. Bapa, kami juga bersyukur karena adanya Tante Diana ya Bapak yang bersedia untuk melakukan pewartaan pada malam hari ini ya Bapak. Kami percaya bahwa apa yang akan dibawakan Tante Diana itu berasal daripadamu. Bapak, kiranya apa yang disampaikan Tante Diana dapat kami resapi, dapat menyentuh hati kami masing-masing yang mendengarkannya ya Bapak. Sekali lagi ya Bapak, kami berterima kasih atas kesempatan dan segalanya yang Kau berikan untuk kami, karena kami percaya semua adalah sesuai dengan rencana-Mu. Mari Om, teman-teman, dan semuanya kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi Tuhan karena kuasa Tuhan itu sungguh besar. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari semuanya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami telah menyembah Engkau Tuhan, dan kami telah berdoa menyembah kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Tante Diana. Shalom. Shalom. Ya. Aku menyapa dengan sapaan Romo Luki. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Biasa di luar. Tante. Ya. Pasti kita semua di sini semuanya luar biasa. Kalau kita sampai dengan saat ini, kita masih berikan nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Itu adalah anugerah yang boleh kita nikmati sampai dengan saat ini. Mengenai tema kita pada malam hari ini, dengan tema, What are you looking for? Gaya banget ya. What are you looking for? Apa yang kau cari? Gitu. Nah, kalau sekarang, yang paling sebelum kita masuk ya, ke materinya, kita mau arahkan pikiran kita nih. Sekarang apa yang paling dicari orang? Sekarang ini apa yang paling dicari orang? What are people most looking for right now gitu loh. Sekarang ini apa yang paling dicari orang? Hand sanitizer, hand soap, masker, face shield, sarung tangan mungkin, ataupun bahkan APD. Ya, ada juga vitamin, dan lain-lain. Yang mana ini semuanya adalah yang paling dicari orang saat ini. Nah, berkaitan dengan tema, What are you looking for? Apa yang kau cari? Karena kondisi kita sekarang ini tidak seperti biasanya, yang membuat kita khawatir dan bertanya-tanya, bahkan sampai kapan ya situasi atau suasana ini akan berakhir. Banyak kekhawatiran seperti nantinya bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan kuliah saya, bagaimana setelah nanti saya selesai kuliah, saya mau kerja di mana. Aduh, banyak kekhawatiran yang sampai dengan berpikir bagaimana nantinya kalau saya PHK, saya mau makan apa? Bagaimana hari besok saya? Bagaimana masa depan saya? Apalagi mungkin ada yang sedang memikirkan bagaimana nantinya saya mau menikah nantinya, seperti apa dengan kondisi seperti ini. Gitu. Jadi kita belajar bersama-sama dalam Injil Matius itu kita tahu bersama Injil Matius kita belajar sedikit ya, adalah Injil sinoptik. Sinoptik yang kita bisa lihat bersamaan atau berdampingan dengan Injil Matius, Markus, ataupun Lukas. Sinoptik itu berasal dari bahasa Yunani, sin yang berartinya bersama, dan opsis adalah melihat. Jadi menandakan bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat secara berdampingan. Jadi kita bisa lihat Matius, ataupun Markus, ataupun Lukas. Nah itu kita tahu adalah Injil sinoptik, yang artinya bahwa isi dari ketiga Injil tersebut dapat dilihat secara berdampingan. Kita tahu bersama Matius adalah salah satu murid Tuhan Yesus, adalah seorang pemungut cukai. Kita lihat di Matius 9, ayat 9 sampai 13.
kita hanya belajar sekilas sedikit ya, kita tidak belajar mengenai siapa Matius ataupun hanya pengetahuan aja sedikit. Injil Matius itu adalah ditulis untuk orang percaya yang bangsa Yahudi, yang pada saat itu sudah percaya kepada Yesus. Nah, Matius menulis Injil tersebut. Kemudian Injil Markus ditulis untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi khusus untuk orang-orang Romawi. Kemudian Injil Lukas ditulis untuk semua orang percaya yang bukan orang Yahudi. Sehingga ketiganya itu ada cara-cara ataupun teknik untuk melihat pada siapa atau audiens atau dengan siapa atau ditujukan kepada siapa Matius atau Lukas menulis Injil-Injil tersebut. Dalam Injil yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang di Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34, itu juga ada di Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Dihadapkan dengan situasi sekarang ini yang begitu banyak kekhawatiran yang tanpa kita sadari. Mungkin ya, kadang-kadang kita berpikir, kita mulai meragukan namanya Tuhan, mulai bertanya-tanya, kenapa saya harus alami hal seperti ini? Kenapa? Why? Sehingga kita kehilangan sukacita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Yang menjadi tantangan kita pada saat ini, dinamikanya yang mana dengan situasi seperti sekarang ini, yang menimbulkan perubahan, baik tata masyarakat maupun dalam tata ibadah beragama, orang mulai merasa tidak aman dengan pekerjaannya, tidak aman dengan masa depannya, merasa tidak terjamin. Bagaimana nantinya saya? Apalagi mungkin saya sudah berencana untuk menikah nantinya. Aduh gimana nih? Aduh begitu banyak pertanyaan. Bagaimana saya lulus kerja? Nanti saya lulus kuliah, nanti saya mau bekerja gimana? Kerja di mana? Ya, dan so many questions in my mind yang terus selalu banyak yang bertanya-tanya dalam pikiran. Apa? Dengan tema, what are you looking for? Apa yang kau cari? Menjawab tantangan kita semua untuk tidak khawatir akan hidup kita. Tidak khawatir akan apa yang akan terjadi hari besok. No worry about our lives and tomorrow. Apapun yang akan terjadi, kita akan belajar bersama-sama apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita cari. Baik, kita akan buka dari Injil Matius 6. Kita semua mungkin semuanya kan namanya belajar ya. Pasti ya di depan kita mungkin ada gadget suci, ada handphone suci ataupun kitab suci. Mari buka bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sudah semuanya? Udah dapat? Kita akan baca karena mungkin ada satu orang bisa membacakannya, bisa bantu, kalau enggak akan saya baca sendiri. Gimana? Karena kalau baca bersama-sama nanti suaranya Saya aja tante. Gimana baiknya? Karena saya yang baca kali ya. Karena ya. itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Ya Kristus. Tuhan, terpujilah Kristus. Sekali lagi deh, Shalom semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Shalom Tante. Shalom. Kabar baik. Berbaik dan Shalom, Tante. Puji Tuhan. Kembaranku Mbak Hesti, kita sama-sama kembaran. Kita janjiannya lahirannya sama tanggalnya ya, cuman tahunnya lebih duluan Mbak Hesti. Tapi kita kayaknya tanggalnya sudah bukan satu kebetulan ya Mbak Hes. Itu kembaran saya, senior saya juga banyak belajar dari beliau dengan segala aktivitas di gereja, dengan pelayanannya juga luar biasa. Angkat jempol nih. Mbak Hesti, Bro Carlo, apa kabar? Kok nggak ada suaranya ya? Dingin. Sorry, masih di mute. Ya, makasih, Di. Nggak apa-apa. Lupa kalau di Iya. Aku hanya menyapa aja Daniel, terus Billy, Iskandar, Halo. Ella, Rido, Jeffrey, semuanya ya. Prita, apa kabar Prita? Kangen juga nih, Mikael, Stefani, Dian, Remy, semuanya ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, nanti semuanya habis waktunya. Sebelumnya saya dikasih waktu berapa lama ya? Selesainya, Tante. Jangan selesainya nih, nanti berseri-seri. Tapi nggak apa-apa. Semuanya di sini kita boleh belajar. sampai jam 9, Tante. Haleluya katanya. Oke. Baik, kita Nanti tanya jawab soalnya. Oh, oke. Jadi mungkin saya lebih ringkas aja ya. Mengenai hal kekhawatiran tadi, di sini aku ngambil beberapa poin ya. Di sini mengenai depend, atau pada siapa kita bergantung, atau pada siapa kita mendengar. Depend on here. On whom we depend. Pada siapa kita bergantung, pada siapa kita mendengar. Pada ayat yang pertama, yang ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu. Aku berkata, I said, Yesus yang berkata sendiri. Itu pada awal dari ayat 25, mengenai hal kekhawatiran, Yesus berkata. Berarti kalau ada seseorang, mungkin di antara teman-teman, kalau ada teman kita yang bilang gini, gua jamin nih, kamu akan melihat orang tersebut. Kamu percaya atau tidak? Udah lu jangan khawatir lu, pokoknya apapun ini gua yang jamin kerjaan lu. Sekarang pertanyaannya siapa yang ngomong? Di sini kita belajar mengenai pada siapa kita bergantung. Pada saat Yesus berkata, aku berkata, berarti ada jaminan dari Yesus sendiri. Kita khawatir akan banyak hal, karena kita bergantung kepada siapa. Mungkin sekarang saat ini, sebagai anak-anak, sebagai OMK, kita masih bersama-sama dengan orang tua. Kita bergantung pada orang tua. Terus, bagaimana nantinya kalau orang tua saya PHK? Bagaimana nantinya kalau orang tua saya sakit? Bagaimana nantinya kalau orang tua sudah tidak mampu
misalnya untuk membayar rumah atau membayar mobil ataupun apa, banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti kita akan tinggal di mana? Karena kita bergantung kepada orang tua. Memang benar, kita hidup bersama-sama dengan orang tua. Tetapi pada siapa kita bergantung hidup kita yang sebenarnya? Kata Yesus, aku berkata, kalau dikebilang aku berkata berarti jaminannya adalah Yesus sendiri. Kalau kita bergantung kepada atasan kita, bagaimana nantinya kalau perusahaan ini tutup, bagaimana nantinya kalau bos kita sudah nggak suka dengan pekerjaan, dengan kita bekerja, atau bagaimana nantinya, saya nantinya kerja di mana, dan banyak hal-hal yang berkecamuk dalam pikiran kita. Ataupun mungkin setiap hari kita mendengar berita dari TV, apalagi ya, pas pagi bukanya beritanya COVID-19 lagi, bertambah lagi pasiennya, ekonomi terpuruk, bagaimana nantinya. Jadi hal-hal yang kita dengar itu membuat kita khawatir, membuat kita gelisah, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan, kita punya Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Berarti, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, kita semua serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mendengar apapun berita, ataupun mengenai ekonomi, ataupun mengenai situasi sekarang, itu memang secara manusia membuat kita gelisah dan khawatir. Tetapi kembali lagi, kita diingatkan pada malam hari ini, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Berarti Yesus itu memberikan jaminan kepada kita. Kita tidak usah khawatir. Bukan berarti kita memang, enggak usah khawatir masa bodoh. Bukan. Kita diberikan juga rasa khawatir untuk bagaimana supaya kita di dalam kehidupan ini, bahwa hidup kita tergantung kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan, itu belum tentu terjadi. Nah, di sini kita belajar, poin yang pertama adalah, pada siapa kita bergantung. Kalau kita bergantung dengan berita-berita, pasti kita akan tambah terpuruk. Kalau kita bergantung dengan, kadang-kadang aku suka marah tuh, kalau sama suamiku lagi ada di depan saya, ada Jojo juga. Suka pagi-pagi sudah dengar berita ini, membuat dia, aduh begini, sampai mau keluar aja takut ataupun apa. Tapi saya selalu bilang, kita tetap harus bergantung kepada apa kata Tuhan, bukan apa kata berita. Itu berita boleh menjadi menjadi satu bahan acuan buat kita, tetapi kita itu berjaga-jaga. Kita diberikan kekhawatiran, bukan berarti khawatir itu yang membuat ya, jangan khawatir itu menguasai kita. Tetapi bagaimana kita memanage khawatir itu supaya kita hati-hati, supaya kita mendengar anjuran-anjuran dari pemerintah, anjuran-anjuran dari gereja. Nah, itu gunanya kita khawatir. Tapi khawatir jangan sampai menguasai kita. Bagaimana kita bergantung hidup kita hanya kepada Tuhan. Yesus berkata, aku berkata, berarti jaminan pada siapapun. Mungkin ada teman kita yang berkata, aku berkata, waduh siapa lu gitu. Tapi kalau Yesus yang berkata, aku berkata, mengingatkan kita bahwa jaminan Yesus. Jadi poin pertama adalah pada siapa kita bergantung, pada siapa kita mendengar. Yang poin berikut adalah life is more important. Karena pada ayat 25 ya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Di sini Yesus mau mengingatkan, yang mana hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Pertanyaannya adalah sekarang nih, kita hidup untuk makan, atau kita mau makan untuk hidup? Ayo. Kita hidup untuk makan, atau kita mau makan untuk hidup? Pertanyaan ini yang memperlihatkan bagaimana hidup kita. Apakah sebenarnya hidup itu lebih penting, kata Tuhan Yesus? Apakah hidup kita berdampak baik di sekeliling kita? Bukan masalah apa yang kita makan, atau apa yang kita minum. Orang tidak melihat kita makan apa di rumah saat ini. Mungkin sekarang, atau tadi kalian nggak lihat saya makannya apa. Saya makannya telur, pakai kecap, pakai nasi,
Udah cukup bagi saya. Tetapi bagaimana sudah cukup bagi saya untuk mempertahankan hidup saya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana saya hidup, bukan bagaimana saya makan atau apa yang saya makan, tetapi bagaimana saya hidup hari ini. Apakah berdampak baik bagi orang lain? Makanya Yesus mengingatkan kita bahwa hidup itu lebih penting. Cara hidup kita, bukan cara kita makan, bukan apa yang kita makan. Kita makan perlu, penting untuk menjaga supaya kita tetap sehat, supaya tetap kita hidup. Nah, cara hidup kita yang baik dan benar, itulah yang lebih penting. Kita tidak usah khawatir kalau misalnya, oh nanti bagaimana ya, kalau misalnya terjadi hal-hal, misalnya PHK, atau bagaimana pekerjaan orang tua nantinya, saya nantinya bagaimana, terus apa yang akan terjadi, sesuatu yang membuat kita khawatir, itu hal yang wajar. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau kita merasa terlalu takut, bagaimana nantinya saya tidak bekerja? Bukan masalah bagaimana kita tidak bekerja, tetapi bagaimana pada saat kita bekerja, memberikan teladan yang baik di dalam kantor, di dalam mungkin hubungan interaksi dengan antara sesama, antara pegawai, antara dengan bos. Itulah yang membuat kita tidak usah khawatir. Karena apa? Kita sudah melakukan yang baik. Kalaupun nantinya sesuatu hal yang tidak baik terjadi dalam diri kita, misalnya terjadi PHK, kita juga harus menerima itu dengan iman. Yang penting bukan masalahnya kita bekerja, tetapi bagaimana kita bekerja itu berdampak baik dengan orang lain. Jadi ternyata di sini bukan masalah kita pintar, oh ya udah nanti IP saya belajar gini. Penting juga kita untuk belajar serius dalam kita sekolah, dalam kita kuliah. Tetapi masalah pintar atau IP-nya di atas rata-rata. Tapi pada saat bekerja, yang paling utama adalah attitude kita. Kelakuan kita pada saat kita bekerja. IP memang menunjang pada saat kita untuk melamar. Tetapi yang lebih penting bagaimana cara kita bekerja. Contoh yang paling yang ada di depan saya, karena kalau suami saya sekarang lagi cuti ya kebetulan, jadi saya suka banyak sekali berdiskusi dengan suami saya masalah pekerjaannya dia, terus bagaimana dalam hubungan dengan orang-orang di tempat dia bekerja, karena suami saya juga kan dia adalah, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu, dia itu adalah seorang supir kapal yang mana mereka ada satu waktu time yang mana kontraknya itu sewaktu-waktu bisa putus kontrak. Jadi pada saat dia cuti pulang itu kalau tidak dipanggil lagi berarti sudah putus kontraknya. Nah, sebagai seorang kapten, setiap ada anak buah yang akan dipanggil kembali untuk misalnya 2 bulan dia bekerja kemudian pulang cuti. Pada saat untuk pemanggilan kembali bekerja, itu dari manajemen kantor pasti telepon suami saya. Mereka akan bertanya, bagaimana dengan misalnya si A? Apakah dia akan dipanggil lagi untuk bekerja atau gimana? Dan apa yang terjadi, kadang-kadang aku suka dengar dia telepon dan dia juga suka berdiskusi dengan aku. Dia bilang, saya sungguh sebenarnya tidak sampai hati untuk tidak panggil dia bekerja, apalagi sesama orang Kristiani, karena untuk mendapatkan pegawai atau ABK seorang Kristiani juga kan ya merupakan satu bagaimana dia juga menjadi berkat. Tetapi bagaimana katanya dia mau merefer lagi kembali untuk dia bekerja, sedangkan krunya itu kelakuannya tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Malahan suami saya bilang, membuat saya malu. Karena dia itu seorang Kristen. Dia itu Kristiani. Kok dia bekerja mungkin oke lah, agak baik. Tetapi dalam attitude-nya, dalam interaksi hubungan antar sesama, antar dalam pekerjaannya, dia itu membuat sesuatu hal yang di luar dari nilai-nilai Kristiani, yang malahan membuat suamiku sampai malu jadinya. Sampai akhirnya
sudah dia tidak bilang nggak apa-apa, nggak usah dipanggil lagi. Akhirnya orang tersebut tidak dipanggil lagi bekerja. Jadi di sini memperlihatkan bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berhubungan baik dengan yang lain-lainnya. Jadi jangankan sudah sudah sesama Kristiani, tetapi akhirnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di mana kita bekerja. Ternyata juga masalah kepintaran dia bekerja, masalah waktu dilihat ijazahnya, ternyata bukan segala-galanya, bukan nomor satu, kata suamiku. Yang dinilai adalah attitude-nya. Mungkin ada orang yang kerjanya tidak terlalu terampil, tetapi dia mau mendengar, dia mau ditegur, dan dia mau memperbaiki. Akhirnya orang tersebut, walaupun mungkin di bawah rata-rata dia bekerja, tapi dipanggil kembali bekerja, dipanggil lagi bekerja. Itu adalah salah satu contoh bagaimana bekerja yang benar dan baik. Ternyata, kalaupun kita bekerja dengan baik, dengan benar, kita nggak usah takut kok kita kehilangan pekerjaan atau nantinya gimana. Karena pada saat kita bekerja dengan baik, pasti orang akan menceritakan tentang diri kita. Oh, ajak dia, karena dia bekerjanya benar, dia orangnya jujur, dia tidak pernah datang telat, pulangnya paling telat juga, atau dia jangan dia datangnya cepat, terus pulangnya paling cepat juga, atau dia itu tukang gosip atau apa. Ternyata semuanya itu cara kita bekerja yang dinilai adalah attitude kita. Nah, di sini juga mungkin salah satu contoh yang sudah saya berikan tadi, bagaimana juga suamiku juga banyak ada kekhawatiran di dalam dia bekerja. Mungkin pada saat sekarang, apalagi banyak sekali, memang benar terjadi PHK besar-besaran, banyak kapal-kapal yang dari luar kembali ke Indonesia, dan begitu banyak ribuan pelaut yang dirumahkan. Secara manusia mungkin dia juga khawatir, tetapi saya selalu sebagai istri memberikan dukungan, kekuatan. Aku selalu bilang, apapun yang terjadi besok itu urusannya Tuhan. Tapi pada saat sekarang, apapun yang terjadi, kamu tetap bekerja dengan baik, dengan benar. Kamu menjadi berkat. Kamu sebagai seorang, bagaimana seorang pemimpin, kamu tetap menjadi seorang pemimpin yang mengikuti keteladanan Yesus, yang tetap bagaimana mengasihi, bagaimana tetap rendah hati, bagaimana bekerja, bertanggung jawab dengan benar. Apapun yang terjadi, itu urusannya Tuhan besok. Tapi saat sekarang, lakukan yang terbaik. Aku bilang, masalah besok, saya nggak mau pikirin. Karena saya percaya hidup saya bergantung apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Nanti kalau kamu tidak bekerja benar, kamu akan bakalan dipanggil. Aku bilang, tapi pada saat kamu bekerja, entah mau dipanggil atau tidak, itu urusan Tuhan. Sekarang kamu bekerja benar-benar. Pasti Tuhan. Puji Tuhan, sampai dengan saat sekarang, malahan masih 1 bulan, sebenarnya masih ada waktu untuk cuti, tapi sudah siap-siap untuk kembali lagi dipanggil untuk naik kerja lagi, yaitu saya merasakan bahwa itulah penyertaan Tuhan. Pada saat kita melakukan sesuatu dengan baik, puji Tuhan, ya mungkin lagi bersiap-siap sekarang untuk beberapa waktu lagi, mungkin seminggu akan berangkat kerja lagi. Nah, di sini Yesus sendiri berkata, akulah, karena kita kan khawatir apa yang akan kita makan nantinya, bagaimana hidup kita nanti, kita bekerja apa. Tetapi Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Dan dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kita ingat percakapan juga Yesus dengan perempuan di Samaria yang di sumur Yakub, Yohanes 4 ayat 1-42. Itu mungkin nanti waktu next akan kita belajar bersama-sama mengenai air hidup. Tetapi di sini Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan kemudian, barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Apakah ada orang yang berkata, barang siapa datang padaku, ayo kamu tidak akan lapar kok. Percaya nggak kalau saya yang ngomong? Mungkin berpikir 1 juta kali ya. Atau
udah percaya sama aku deh, kamu pasti nggak akan haus lagi. Tidak, tetapi Yesus berani menjaminkan. Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air kehidupan tersebut. Nah, itu adalah poin yang kedua, bagaimana hidup itu lebih penting. Kemudian yang poin yang berikut yaitu adalah tubuh itu lebih penting. Body is more important. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Masih dari ayat 25, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Sekarang ini ya, banyak pakaian yang tidak bisa dipakai. Kemana-mana, bahkan lebih banyak di rumah. Yang banyak dilakukan sekarang adalah bagaimana kita menjaga tubuh. Benar kan? Bagaimana kita makan makanan yang sehat, bagaimana kita minum vitamin, tidur teratur, malahan sekarang udah minum tambahan lagi menu dari suami harus ada jus lah, buah, sayur, dan vitamin. Kemudian kita berolahraga, berjemur sampai jadi gosong nih kulitnya. Sama kembaran saya, Mbak Hesti juga, kita adu challenge sampai terbakar-bakar semua kulit kita. Itu semua karena apa? Kita menjaga tubuh kita. Yesus sudah ingatkan di sini, ternyata tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bukan berarti kita hanya pakai baju sembarangan aja atau gimana. Tetapi yang terjadi situasi sekarang ini ternyata benar-benar. Mungkin sekarang pakaian di lemari saya juga banyak yang tidak dipakai. Terus banyak video-video ya yang viral gitu, yang di media massa kadang-kadang ada ibu yang dandan, pakai tas bagus, pakai lipstik, mau kemana? Enggak, mau nyapu. Terus kemarin saya dikirimin ada seorang bapak-bapak yang keren, pakai bajunya keren, mobilnya Alphard, terus disuting. Pikir aku bener-bener mau main golf. Nggak tahu di dalam tas golfnya itu sapu. Jadi dia pergi ke taman nyapu ternyata. Ditanyain istrinya, "Papa mau kemana?" "Enggak, mau nyapu." Ternyata sekarang ini apa yang kita pikirkan baju ataupun malahan sampai dengan sekarang jujur selama hampir 3 bulan lebih saya nggak pernah dandan. Malah makanya tadi pas keluar udah jam 7 lewat, kata Jojo, "Mami mau kemana? Cantik banget." Aku bilang, "Mami mau meeting Zoom." "Hah? Kok cantik?" Nah, itu yang terjadi ternyata sekarang pun kalau kita pakai lipstik, keluar kita harus pakai masker. Ternyata tidak berguna juga. Malahan kita mau pakai eyeshadow atau bulu mata, malahan yang dipakai sekarang face shield. Jadi di sini ternyata malahan ada yang sampai ekstrim banget pakai APD. Pakai pakai baju yang benar-benar menjaga bagaimana supaya tubuh kita ini benar-benar terlindungi dari kuman, dari virus gitu loh. Nah, di sini malahan kita kalau mau banyak sekarang di WA grup ya, kalau mau pergi jangan dandan, jangan pakai jam tangan. Aku selama 3 bulan baru sekarang pakai jam tangan. Jangan pakai jam tangan, jangan pakai perhiasan, jangan pakai yang menyolok ya, ataupun sesuatu yang akan membuat orang untuk berbuat kejahatan kepada kita. Nah, situasi sekarang ini yang benar-benar ternyata bahwa tubuh kita itu lebih penting daripada apa yang kita pakai, apa yang terlihat. Malahan sekarang kita disuruh kalau perlu pas pulang harus langsung mandi. Aduh, aku kalau pergi, kalau 3 kali keluar, 3 kali mandi, 3 kali keramas, rontok rambut saya nih. Aduh, yang ada gue masuk angin, yang ada ini harus minyak angin nih tiap hari. Tapi itulah, ternyata di sini memperlihatkan bagaimana kita memperhatikan tubuh kita ini supaya sehat. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Bagaimana kita menjaga tubuh kita ini supaya sehat, supaya bisa melakukan suatu kegiatan yang baik. Mungkin kemarin kita juga mengadakan dari komunitas kami membagikan air isotonik dan baju APD dan juga perlengkapan-perlengkapan kepada petugas kubur yang ada
kuburan COVID-19. Kalau mungkin, gimana ya, pada saat saya pergi, saya tidak memperhatikan baju saya. Saya pakai kaos oblong, saya hanya memakai celana transpak, bahkan saya memakai sandal jepit. Saya harus tidak berpikir, waduh, bagaimana nantinya rambut saya, apakah harus ke salon, apakah aku harus pakai baju kebaya, atau saya mau pakai apa gitu loh. Enggak, ternyata saya melakukan itu dengan apa adanya, karena saya melakukan dengan tujuan yang utama, yaitu mau melakukan kebaikan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Nah, di sini bagaimana tubuh kita dijaga dan dirawat. Kata Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus dalam suratnya di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik dari kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya Yesus sungguh berkata bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bagaimana tubuh kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana cara hidup kita? Itulah yang Tuhan inginkan. Berikut adalah bagaimana poin berikutnya, masalah trust. Pada ayat yang ke-30, kita langsung berikutnya, langsung melangkah ke ayat yang ke-30, kita tidak membahas masalah bagaimana burung-burung, terus bagaimana bunga-bunga di ladang, karena Tuhan menciptakan kita lebih daripada bunga, lebih daripada burung-burung, lebih daripada tumbuhan. Semuanya itu Tuhan sediakan. Masalah makannya burung, terus bagaimana bunga itu didandanin secantik mungkin, tidak seindah dengan pakaian yang dipakai oleh Salomo. Semuanya itu Tuhan sediakan bagi makhluk hidup. Sedangkan kita adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dicintai Tuhan. Sehingga kita harus di sini yang namanya trust, percaya. Pada ayat ke-30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Nah, di sini Yesus menekankan, hai orang yang kurang percaya. Siapakah orang-orang tersebut? Biasanya kadang-kadang juga termasuk saya. Tetapi di sini, biasanya kalau kita kurang percaya sama orang, atau kita tidak yakin dengan orang tersebut, apa yang dikatakannya, berarti kita tidak percaya. Kita tahu bahwa kita lebih dari orang tersebut. Makanya kita tidak percaya. Karena saya tahu, kalau dia bilang, hai kamu orang yang kurang percaya. Bagaimana saya mau percaya? Saya tidak tahu kamu. Saya tidak kenal kamu. Nah, di sini, hai orang yang kurang percaya, ungkapan yang dipergunakan dalam Injil Matius sebagai dorongan untuk bertumbuh dalam iman, maupun sebagai teguran yang lembut, di mana iman dalam bahasa Yunani itu yang berarti istin, yang berarti percaya. Percaya yang tentunya percaya kepada Tuhan. Nah, di sini Yesus mau mengingatkan bahwa untuk percaya kepadanya butuh yang namanya iman. Iman timbul dari mana? Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul karena seseorang mendengarkan firman Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita tahu sendiri, Yesus sendiri adalah firman. Allah adalah firman yang menjelma menjadi manusia melalui diri Yesus. Jadi, iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Apa yang kita dengar setiap pagi? Apa yang kita makan setiap hari? Setiap bangun pagi, apakah kita mendengar firman Tuhan? Atau kita mendengar yang akhirnya cerita-cerita yang ada di dunia ini?
memang benar kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita juga harus mengetahui keadaan dunia ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita juga mempunyai firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri, yang mana adalah roti hidup, yang mana adalah air hidup. Bagaimana kita hidup, semuanya ada di dalam Injil Tuhan kita. Makanya apa yang kita untuk menimbulkan iman, apa yang kita setiap hari baca, apa setiap hari yang kita dengar. Kalau kita mendengar berita terus atau kita membaca terus WA yang negatif-negatif yang membuat akhirnya kita diri menjadi khawatir. Nah, larangan khawatir itu muncul 3 kali dalam perikop hal kekhawatiran ini. Ada ayat 25, ayat 31, dan ayat 34. Kalau ayat 35, karena itu diawali dengan kata karena itu. Sedangkan ayat 31 dan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, jangan khawatir sampai dengan 3 kali kalau dituliskan oleh Injil Matius. Yesus mau mengingatkan kita bahwa kita ini tidak boleh khawatir. Karena ketiga sama-sama dimulai dengan kata sambung, karena itu, atau sebab itu. Mungkin kita belajar ya dalam bahasa Indonesia. Karena itu, aku kalau ngomong ya, misalnya sama Jojo untuk meyakinkan dia, misalnya dia sudah melakukan sesuatu dan misalnya, jangan lewat situ. Terus tiba-tiba dia lewat, dia jatuh. Aku selalu bilang, karena itu. Nah, itu menunjukkan yang mana? Itu udah dibilangin, jangan di situ. Karena itu, sebab itu. Yesus berkata, jangan khawatir. Itu merupakan kata-kata sambung yang dimana kita tidak boleh khawatir. Sehingga yang terakhir adalah look for. Nah, di sini what are you looking for? Kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pada ayat 33, di situ adalah ayat emasnya, ayat penutupnya, di mana Yesus berkata, kalau dari awal jangan khawatir makan, minum, pakai, tubuh kita, apapun. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah kerajaan Allah di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalah kerajaan Allah berhubungan dengan authority, masalah dengan otoritas, di mana Allah sebagai Raja menempatkan sungguh-sungguh dalam kepemimpinan kuasa otoritas Allah di dalam hidup kita. Berada dalam kerajaan Allah berarti melakukan kehendak Allah. Ada penguasanya. Kalau dalam satu kerajaan atau dalam satu pemerintahan, pasti ada rajanya. Rajanya siapa? Rajanya Yesus. Apakah Yesus sudah merajai dalam hidup kita? Pasti di dalam satu negara, di dalam satu kekuasaan, itu pasti ada yang namanya hukum. Hukum daripada Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah apa? Hukum kasih. Kita tidak membahas yang sangat lebar, tetapi itu adalah salah satu. Kenapa maksudnya? Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena masalah kerajaan, otoritas Tuhan, apakah setiap dalam kehidupan kita, yang kita dahulukan adalah bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Benar-benar Rasul Paulus berkata, bukan masalah makanan, bukan masalah minuman, tetapi soal kebenaran, masalah damai sejahtera, sukacita. Itulah bagaimana kita hidup sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sudah dipimpin oleh Tuhan, sehingga kita menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap tingkah laku, dalam setiap keseharian kita, dalam setiap kita apapun yang kita lakukan, dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan orang tua, ataupun apapun yang kita lakukan. Apakah kita sudah menghadirkan atau
Apakah kita sudah dalam setiap keseharian kita menghadirkan kerajaan Allah? Atau apakah setiap kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau malah ada yang datang, awas lo, dia datang tuh tukang gosip. Awas lo, jauh-jauh lo. Dia nanti, aduh, bikin gue bete. Apakah itu sudah menghadirkan kerajaan Allah? Bagaimana kita mengubah situasi sekarang ini menjadi situasi yang sukacita? Semua kembali lagi kita yang namanya butuh bimbingan dari Roh Kudus. Di mana kebenarannya dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi, apa yang kita cari? Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ada beberapa poin. Sebenarnya apa yang kita cari sih dalam hidup kita? What are you looking for? Semuanya ada dalam Yesus. Karena Yesus sendiri yang menjaminkan. Yang pertama, pada siapa kita bergantung? Kepada Yesus yang telah menjaminkan hidup kita. Sekarang ini bahkan jaminan keselamatan untuk hidup kekal. Lewat apa? Lewat wafat dan kebangkitannya. Ya kok kita masih ragu? Sedangkan kita aja masa depan kita sesudah mati aja kita sudah dijaminkan sama Tuhan. Persoalannya, apakah kita sudah hidup, sudah memperlihatkan bagaimana kerajaan Allah itu hadir? Poin berikutnya, Yesus menekankan bahwa hidup itu lebih penting daripada makan, minum, dan pakaian, di mana bagaimana kita hidup, cara kita hidup berdampak bagi orang di sekitar kita. Dan menjaga kesehatan tubuh adalah, tubuh kita ini bait Allah. Kita tidak bisa dengan seenaknya. Mungkin kita, ngedrugs, atau kita apapun yang merusak tubuh kita. Tapi kita harus tahu tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Dan kita sekaligus diajak, ditegur, kita diajak, ditegur sebagai orang yang kurang beriman, katanya ya Yesus ya. Hai kamu orang yang kurang percaya. Atau kurang percaya. Karena Yesus mengajarkan bahwa kita hidup ini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bukan masalah makan, minum, atau pakaian, tetapi bagaimana kita hidup membawa damai sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Di mana Yesus yang merajai pikiran kita, yang merajai hidup kita, bagaimana yang Yesus sendiri yang berkata, akulah roti hidup dan air hidup. Itulah yang terutama yang kita butuhkan pada saat ini. Bagaimana bukan cuma sekedar kita hidup, tetapi bagaimana kita menghidupkan orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga orang melihat kerajaan Allah lewat tingkah laku kita dan hidup kita sehari-hari. Apapun yang kau cari dalam hidup ini tidak berarti apa-apa kalau tidak ada Yesus sebagai dasar hidupmu. Karena Yesus sudah berkata sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah. Apapun yang kamu lakukan, kamu boleh jadi pintar, kamu boleh bekerja dengan baik, kamu boleh menjadi orang yang bisa number one, kamu bisa memperlihat keahlian kamu, kejagoan kamu, tetapi nothing kalau kamu tidak melakukan itu atas dasar daripada kasih Kristus. Apapun yang kamu lakukan, dasarnya adalah dari Yesus. Bagaimana dasar hidup kita? Sehingga cara hidup sebenarnya cara yang sangat sederhana. Cari kerajaan Allah itu adalah cara yang sangat sederhana. Pada saat kita bangun pagi, biasanya kita mau minum air putih atau kita mau sarapan apa? Di sini Yesus mau mengingatkan kita, akulah roti hidup. Pada saat kita bangun, apakah kita mencari firman Tuhan? Apakah kita mencari Yesus sebagai roti hidup? Atau kita mencari air sebagai air hidup? Atau kita bangun pagi gebrak, bersyukur pun enggak. Dan Yesus sendiri yang sudah menjelma menjadi firman itu sendiri menjadi manusia. Dan cara sederhana, bagaimana kita menjaga tubuh kita. Karena Yesus mengatakan, hidup itu bukan makan, minum, dan tubuh bukan cuma pakaian. Cara sederhana untuk kita menjaga
tubuh kita ini sebagai bait suci, tempat berdiamnya Roh Kudus. Bagaimana kita menjaga hati kita? Karena dalam hati itu terpancar kehidupan. Mungkin cari di Amsal berapa, sudah nggak sempat saya cari tadi, tapi saya tahu ada firman di Amsal, jagalah hatimu karena dari situ terpancar kehidupan. Dan bagaimana kita menjaga panca indera kita? Tubuh kita ini terdiri dari banyak panca indera. Ada mata, bagaimana mata kita bisa melihat yang baik? Bukan kita, waduh mumpung kita anak muda nih, saya apalagi sekarang lebih banyak di rumah, saya menonton sepuas-puasnya. Saya melihat mungkin hal-hal yang tidak benar. Apalagi mungkin banyak link-link yang menjerumuskan. Mungkin hanya lelucon. Tetapi lelucon yang seperti apa? Yang kadang-kadang mengekspos sesuatu yang tidak baik. Bahkan mungkin men-sharing film-film yang film blue lah, film itu yang secara yang tidak baik untuk secara edukasi. Kita terima semuanya itu. Tetapi bagaimana kita belajar? Tubuh kita, menjaga mata kita, panca indera kita untuk melihat selalu yang baik. Bagaimana telinga kita? Memperbiasakan mendengar yang baik. Itu kalau telinga kita mendengar yang baik, yang pasti ada orang yang berucapan yang baik. Jadi bagaimana mulut kita menjaga, memberitakan kebaikan itu? Bagaimana? Itu adalah salah satu contoh-contoh sederhana. Mungkin bagaimana anggota tubuh kita? Ini tubuh kita ada tangan, terus ada kaki. Bagaimana anggota tubuh kita seperti tangan ini? Apakah tangan kita ini mau melakukan satu kebaikan? Atau melakukan satu kejahatan? Atau bagaimana kaki kita melangkah? Setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah seluruh tubuhku ini adalah menjadi bait-Mu yang kudus, di mana saya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tanganku melakukan yang baik, kakiku melangkah kepada kebaikan, pikiranku selalu tertuju kepada apa yang Engkau inginkan. Tetapi semuanya saya butuh yang namanya bimbingan dari Roh Kudus. Kadang-kadang saya juga mau berbuat baik, tapi kalau Tuhan nggak suruh, nanti yang ada kesombongan sendiri. Saya selalu bertanya, saya selalu berdoa, bahkan saya puasa. Tuhan, benar nggak yang saya lakukan ini? Tuhan, apa yang saya lakukan? Kadang-kadang saya sampai, Tuhan, kalau memang ini yang Engkau kehendaki, Tuhan buka jalan. Walaupun nanti akhirnya banyak yang komplain, banyak yang ini, saya cuma tetap diam. Saya belajar dari Bunda Maria. Saya mau mendengar apa kata Tuhan. Nah, itulah apa yang manis didengar semuanya. Intinya adalah jaminan hidup kita adalah Yesus sendiri yang sebagai hidup, roti hidup makanan, air hidup minuman, dan tubuh kita bagaimana menjaga kekudusannya sebagai bait Roh Kudus. Kata Paus Fransiskus ya, sangat sederhana. Kadang-kadang kita berpikir untuk menjadi kudus itu, aduh saya harus rosario, harus novena, harus puasa, harus ini. Enggak. Paus Fransiskus berkata, apapun yang kamu lakukan, pada saat kamu lakukan, hati kamu tertuju kepada Tuhan, itulah menuju kekudusan. Pada saat saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan, saya melakukan, saya nyapu. Tetapi saya bilang, Tuhan, saya menyapu ini karena saya mencintai Engkau, Tuhan. Dan saya melakukan itu, walaupun sudah capek, Tuhan, berikan aku kekuatan. Pada saat saya mau memasak pun, sekalipun memasak, kadang-kadang jujur bilang, Mami kok enak? Saya bilang, saya mau melakukan ini karena melakukan untuk Tuhan, untuk melayani kamu. Saya berdoa, walaupun mungkin nggak enak, saya cuma bilang, Tuhan, tolong kasih enak ya. Ya udahlah, saya masak. Nah itulah, pada saat kita melakukan hal-hal yang sederhana, dengan hati tertuju untuk Tuhan, itulah kita menuju kekudusan. Jangan berpikir menjadi orang kudus seperti apa. Itu menurut Paus Fransiskus. Dan akhirnya, kata Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Tante Diana. Ini